kalian mereka udah ganti nama gitu. Oh, akhirnya ganti nama? Ganti nama Ganti nama. mereka. Akhirnya mereka ganti nama. Apa namanya? Enggak sedikit loh keluar uang untuk Haki. Oh gitu? Iya. Kan kita pakai konsultan gitu-gitu. Udah keluar udah mau. Jadi tolong di luar sana konten creator baru atau misalnya kalian baru mau terjun di dunia ini, terus kayak tiba-tiba pengen bikin pengacara kayak gitu-gitu ya. Iya. Tolong dong jangan pakai nama dulu pengacara dulu. Bentar-bentar sebelum lanjut videonya, aku mau touch up dulu. Nah ini aku lagi pingin pakai lip serum yang lagi viral banget nih dari Skintific. Dipencet dulu guys. Tuh. Nah semenjak aku rajin pakai ini tuh adem-adem gitu guys, enak banget. Aku ngerasa bibirku tuh jauh lebih lembab dan lebih halus. Dan tahu nggak apa guys? Jadi warna bibirku tuh jadi jauh lebih cerah gitu, kayak lebih ngepink gitu loh guys. Dan pink alami gitu loh, yang bener-bener moist, smooth, terus pinky. Soalnya lip serum ini tuh mengandung vitamin C dan peptide. Jadi dia tuh emang bisa ngelembapin, ngehalusin dan juga ngecerahin warna bibir kalian. Nah tadi kan aku bahas applicatornya yang adem-adem gitu kan. Nah ini tuh bahannya metal gitu kan, jadi dia ada cooling sensation-nya gitu, kerasa dingin-dingin tiap kali pakai di bibir. Nah setelah kurang lebih 2 minggu rutin pakai, bibirku jadi jauh semakin sehat, super plumpy dan pink merona. Dan sebagus ini harganya cuma 100 ribuan doang. Buat kalian yang bibirnya tuh gampang kering, lagi kering dan pingin warna bibir kalian tuh tone up gitu, coba kalian cek keranjang ya, aku udah masukin di keranjang. Terus jangan lupa langsung check out sekarang. Komen kalau kalian suka banget juga, cinta banget juga lip serumnya Skintific ini. Dan kalau kalian udah check out, kalian komen juga. Oke, lanjut deh. Kita dengerin klarifikasi dua pengacara. Mie Laut pedas. dan ini kita challenge gitu. Lihat cabenya, gile. Gue lupa kalau rasanya seperti ini. Gila. Aku tuh ada lihat FYP. Dua pengacara FYP-nya. Tapi ternyata kok orangnya beda gitu. Jadi kita tuh tahu akhir-akhir ini, baru-baru ini, karena kita pun di tag Ya. sama kayak beberapa netizen di TikTok, sampai masuk DM juga. Terus sampai ada orang yang kayak salah kaprah. Jadi si dua pengacara yang di TikTok ini, mereka jualan puding kalau nggak salah ya. Iya. Oh gitu. Iya, jualan puding, nah viral. Puding Terus orang-orang tuh banyak yang kayak Offline jualnya. offline. Oh. Terus kayak orang-orang tuh pada kayak, loh, dua pengacara jualan puding. Terus gitu, ternyata beda gitu orang-orang. Sampai ke DM gue juga masuk gitu kayak Kalau jualan puding jangan mahal-mahal dong. gue kayak kita nggak jualan puding gitu loh. Akhirnya setelah gue cari tahu, dan karena mention itu, jujur aku kalau di TikTok jarang buka yang mention. sama aku juga. Jadi aku nggak tahu kalau ada yang mention, tapi karena masuk ke DM, akhirnya aku cek di TikTok, ternyata oh iya ada dua pengacara jualan puding, tapi bukan kita gitu. Ya udah dong. Terus aku awalnya biarin karena aku nggak mau gimana karena aku sadar nama dua pengacara ini belum terdaftar Haki. Memang kita sudah urus dari 2023. Tapi ada problem lah, akhirnya Haki kita tuh ditolak. Sampai kita sekarang lagi ajukan ulang gitu loh. Lagi proses Lah pengajuan ulang. Terus intinya kayak aku baca komen dan orang-orang kan nyuruh mereka ganti. Iya. Terus mereka pun ngerespon kayak iya kita akan ganti, tapi kayak mungkin lama untuk mereka ganti, sampai orang-orang tuh nge-teror mereka terus untuk ganti. Kok kata lu mau ganti, kok nggak ganti-ganti gitu. Oh mereka udah declare kalau mereka mau ganti. Iya. Oh iya. Terus dari gue pantau, gue Di komen lihat dari tapi ya, mereka komen, ngomongnya. gue lihat di komen sampai mereka nggak ganti-ganti, akhirnya gue mulailah muncul kayak di komenan mereka, tapi cuma bentar gitu doang, kayak namanya sama gitu kan, tapi aku cuma komen bentar. Terus nggak lama mereka bikin video klarifikasi. Terus Iya, mereka udah bikin. sebenarnya aku kayak ngerasa nggak enak mereka sampai bikin video klarifikasi gitu loh. Maksud gue nggak mau cari musuh juga dan lain-lain gitu kan. Klarifikasinya kayak gimana? Emang isinya tuh kayak iya benar-benar nge-tag kita, dan mereka bilang kayak maaf untuk Kak Desti dan Kak Vivi telah merasakan dirugikan, gitulah intinya. Terus aku sampai nge-DM mereka kayak kamu tuh nggak perlu upload kayak gitu. Sebenarnya kita tuh lebih kayak yang apa ya,
memang kayak kita merasa iya ada yang sama namanya. Jujur, kalau boleh jujur, sebenarnya kita juga sedih kayak kan ngebangun nama dua pengacara ini lama ya dari 2019 gitu kan. Terus sekarang ada content creator juga namanya dua pengacara. Jadi nggak tau ya, deep down gue tuh kadang kalau misalnya ada nih orang konten bikin kayak nyobain puding dua pengacara, tapi dua pengacara bukan kita, gue kayak ngerasa sedih gitu. Iya sih, apalagi gue ngerti banget, apalagi branding di YouTube tuh lebih susah loh jujur. Kalau misalnya kalian content creator video pendek, mungkin TikTok atau Instagram gitu. Nah, tapi kita kan udah video panjang nih YouTube nih, kita udah terjun dari lama. Nah itu tuh membangun untuk naik, untuk jadi 1 juta subscriber tuh kayak nggak segampang itu gitu. Gue harus bikin 1100 video dulu gitu. Mencapai. Terus gue akhirnya DM mereka kayak nggak perlu kayak gitu. Kita juga sebenarnya maksudnya kita sebenarnya nggak marah, tapi memang ada perasaan sedih aja gitu loh. Dan gue ngajak mereka ketemu. Udah gue belum ketemu, tapi gue ngajak mereka ketemu buat kayak gue nggak mau cari musuh, kayak kita ya temenan gitu, ngerti gak sih? Tapi akhirnya mereka setelah klarifikasi mereka juga ganti nama kan. Jadi kita juga ya makasih banget kalian mereka udah ganti nama gitu. Oh, akhirnya ganti nama? Ganti nama mereka. Akhirnya mereka ganti nama. Apa namanya? Jadi mereka tuh ngomong katanya mereka nggak tahu ada kita. Jadi wajar sih, kan nggak semua orang tahu kita. Jadi mereka udah bilang kalau emang nggak tahu dulu. Iya, emang nggak tahu, bukan kayak gue tahu dua pengacara. gue bilang enggak lah ya guys, jangan salah ya. Mereka tuh nggak tahu. Tapi kelihatan nggak dia jujur dalam hal itu? Kalau gue kan selalu memandang orang baik-baik saja ya, mungkin jujur ya, gitu. Iya gitu. Ya, tapi aku paham sih, apalagi ini dijadikan nama channel. Nah, soalnya aku tuh kan kalau lagi collab bertiga sama Aurel sama Kadeo, itu selalu tulisannya Terima Musketeer. Iya. Tapi Terima Musketeer tuh kan lebih umum lagi karena emang ada kartunnya, terus legenda zaman dulu yang kayak gitu Terima Musketeer gitu. Nah, tapi kalau dua pengacara kan kayak bikin gitu, gitu kan. Nah, aku aja jadi kebayangin kalau misalnya tiba-tiba ada 3 bersaudara, terus dia ngeklaim Terima Musketeer kayak gitu-gitu. Pasti kayak, kok sama ya gitu. Pasti kayak, dia tahu gue nggak sih kayak gitu. Apalagi kalian sih menurut gue. Soalnya kan dua pengacara nggak yang hal yang umum gitu loh. Maksudnya kayak kata-kata umum tuh nggak gitu, nggak kayak Terima Musketeer gitu. Paham. Iya. Tapi kalian berbesar hati sekali sih, keren banget. Iya. Tapi kalau bilang sedih masih dibuat, itu kita kepikiran banget aku, Desi sama Bima tuh kita kayak aduh ini gimana ya. Karena kita juga nggak mikir akan seserius itu si orang yang pakai nama dua pengacara Sampai buka usaha. Iya. Puding dua pengacara gitu. Iya, terus sampai ada yang beli, ini pudingnya dua pengacara. Terus gue ngeliat kayak anjir itu nama gue ya. Sedih banget kayak ini gimana ya caranya ya. Toh, tapi kita juga nggak ada hak buat ganti dong gitu. Ganti dong, ngomel-ngomel gitu. Kecuali mungkin kalau haki gue udah terdaftar, ya gue bisa aja gitu kan. Kayak komen dari IGDP, TikTok DP. Tapi ya gak berani gitu. Iya, tapi mungkin bisa diambil hal baiknya dengan adanya kejadian ini, kalian lebih serius lagi dalam mengurus haki. Iya. Terus kedepannya kalau misalnya ada yang pakai lagi, kalian kuat gitu. Iya, benar. Untung aja yang dua pengacara yang tok ini dia mau ganti gitu Betul, ya. betul. bener-bener. Dan gue gak nyangkanya, kan kita sempat daftar di 2023, terus ketolak kan, karena ada satu nama juga. Terus Tapi jangan salah, namanya bukan dua pengacara yang bikin kita ketolak. namanya apa? Pengacara. Bukan. Apa namanya? Oh, karena agak mirip ya? Iya, jadi pas kita ketolak, kita kayak ih kok ketolak sih? Ya udah sampai sebatas itu aja. Soalnya kita disuruh buat Banding dan lain-lain dan butuh dan uang. ya banding, terus kita juga harus minta izin ke itu buat kayak gue mau pakai nama dua pengacara nih, kalian ACC nggak? Kalau misalnya mereka ACC ya nggak tahu dari merekanya kan ada butuh biaya dan lain-lain kan. Akhirnya gue sama Desi mentok di situ aja, kita nggak jalan lagi nih. Terus tiba-tiba muncullah si TikTok itu kan. Terus pas kayak wah ini nggak bisa nih, kita benar-benar harus hakiin nama kita. Gimana pun caranya kayak kemarin kan sempat yang pakai nama dua pengacara, kayaknya mendingan dari orang yang ngurusin, coba deh kalian cari yang lain dulu gimana gitu buat ngedaftarin si dua pengacara ini. Iya, pokoknya kita coba segala cara supaya nama kita bisa dihaki, doain kita guys ya. Karena kalau masih ada yang komen lagi nih kayak itu kan nama umum ya, terserah dong orang mau pakai. Iya, tapi kita lagi proses haki karena gue ngerasa memang nama itu tercetus. Waktu dulu kita bikin pun kita nggak mikir ada orang nggak ya yang punya dua pengacara juga, memang tercetus aja gitu loh. Ternyata tidak ada yang pakai dan akhirnya kita pakai.
ya kita berusaha untuk hakiin. Nggak sedikit loh keluar uang untuk haki. Oh gitu. Iya. Kan kita pakai konsultan gitu-gitu. Udah keluar udah mau. Iya. Iya. Dari awal kita ketolak. Dari awal kita tuh ketolak ya. Aku pikir kayak cuma maksudnya no. max 5 gitu. Enggak. Kan kita udah 5 kalau langsung langsung ACC. Oke deh, kalau gitu aku udah puas mendengarnya. Iya, makasih. Klarifikasi 2 pengacara Iya. mengenai 2 pengacara. Jadi tolong di luar sana konten kreator baru atau misalnya kalian baru mau terjun di dunia ini terus kayak tiba-tiba pengen bikin pengacara kayak gitu-gitu ya. Iya. Tolong dong jangan pakai nama dua pengacara dulu. Atau kalau misalnya pakai nama apapun kalian cek dulu. Iya betul, di hacking. Ya atau biasanya gini sih, kalau misalnya bikin Instagram misalnya Selice, Oh, iya. gue pakai nama Selice. Ya, Kalau gue pasti udah nggak bikin bisa- @Selice. Loh kok nggak bisa? Berarti kan gue cari tahu kenapa nggak bisa. Pas gue cari di Instagram, oh ternyata ada Selice gitu. Betul ya sih, benar-benar bisa kayak gitu ya guys. Iya. Soalnya menghargai juga Iya, ya. betul. Iya. Itu Tapi konten kreator yang mau. no offense ya sama gue nggak marah kok, kita nggak marah. Iya, Kalau kita mau nggak kita ketemu kita collab. Betul. Gue beneran deh, karena gue ngerasa mereka lugu banget. Gue nonton klarifikasinya, itu bener kayak orang lugu banget. Jadi mereka bener-bener nggak tahu kalau ada 2 pengacara. Iya nggak apa-apa, toh juga ternyata yang nyerang mereka itu memang fans 2 pengacara, tapi memang sudah barbar Iya, gitu. iya, Karena iya. mereka ngerasa udah katanya mau ganti tapi nggak ganti-ganti. Akhirnya dari yang ngingetin sampai ke barbar mereka, dan itu kita nggak bisa kontrol ya. Kita nggak bisa kontrol fans kita. Jangan yang serang gitu kan, nggak mungkin gitu. Oke deh guys, seru banget dan Semoga thank tidak you. blunder ya ini penjelasan saya. Takut banget ya. Thank you banget udah main ke rumah Selice. Next Iya. time kita collab lagi. Nah, kalau misalnya kalian pingin nonton collab kita di 2 pengacara ada ya? Ada. Kita makan apa? Bika Ambon lagi. Itu aku udah beliin kalian ya udah, jadi ya udah aku terima aja. Iya, bener-bener. Oke deh guys, bye, see you on the next video. Bye.